Annyeonghaseyo, hai semuanya. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Daisy Movie. Hari ini aku akan bahas tentang episode 3 dari serial drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Langsung aja yuk kita review. Episode ini diawali dari Hyejin yang menerima paket yang diantar oleh Dusik. Seketika ia ingat kejadian di atas batu bersama Dusik. Lalu Hyejin mencoba baju yang ia beli untuk pergi ke acara pernikahan temannya di Seoul. Berkali-kali ia pun memesan baju online karena belum ada yang cocok untuknya. Dan berkali-kali pula Dusik membawakan paket untuk dirinya. Dan Hyejin pun memberitahu Dusik akan pergi ke Seoul di hari Minggu. Pada hari H-nya setelah Hyejin selesai berdandan, ia menatap sepatu yang hanya sebelah dan berkata karena dirinya lah sebelah sepatu lainnya terombang-ambing di lautan. Lalu ia keluar rumah dan di sana sudah ada Dusik yang menunggu Hyejin dan mereka pun saling memuji satu sama lain. Duh, mulai saling terpesona nih kayaknya ya. Dan ternyata Dusik tidak sendirian, ia membawa 3 nenek-nenek yang ingin menumpang ke Seoul. Di dalam perjalanan Hyejin terlihat tidak nyaman. Lalu nenek Gamri pun terlihat tak mau makan, karena sepertinya ada masalah dengan giginya. Hyejin pun menyarankan untuk datang ke klinik giginya. Di dalam mobil nenek-nenek menanyakan tentang keluarga Hyejin. Ia bilang bahwa ibunya telah meninggal dan membuat keadaan jadi canggung. Sepanjang perjalanan mereka pun terus berhenti karena nenek-nenek bergantian ingin ke toilet. Sesampainya di Seoul, Dusik turun di gedung pusat kesehatan medis dan klinik urologi generasi baru. Wah, ada apa ya dengan si Dusik? Apakah dia sakit? Di acara pernikahan, teman Hyejin saling membanggakan dirinya masing-masing. Tak mau kalah dengan lainnya, Hyejin pun membanggakan klinik di desa pun bisa sukses dan mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Setelah acara selesai, ia melihat seorang ibu melepas kepergian putrinya yang baru saja menikah. Mungkin Hyejin teringat ibunya ya. Dusik pun datang menghampiri Hyejin serta meledek Hyejin yang iri dengan pengantin baru yang akan pergi berbulan madu. Hyejin pun panik dan melihat sekitar karena takut teman-temannya melihat ia bersama Dusik. Ia pun mengajak Dusik untuk pergi. Dan benar saja salah satu teman Hyejin pun mengambil foto mereka. Di perjalanan Hyejin kesal karena harus pergi ke desa lagi. Tetapi Dusik malah senang akan pulang karena di Seoul membuatnya merasa penat. Di desa, Ibu Yo dan polisi Choi sedang geram dengan warga yang membuang sampah sembarangan. Lalu ada Mison yang menyapa keduanya dan terlihat ia tertarik dengan polisi Choi yang berbeda saat memakai seragam. Terlihat Dusik yang terbangun dari tidurnya dan Hyejin yang kesal karena lelah menyetir seharian. 승차감 좋더라고. 차 잘 바꿨다. Sesampainya di rumah, Hyejin melihat HP dan ternyata temannya mengirim foto Hyejin dan Dusik ke dalam obrolan grup. Teman-temannya pun memuji ketampanan Dusik. Dusik yang sedang membuat lilin tersenyum mengingat kejadian di mobil tadi. Ternyata Hyejin mengatur tempat duduk Dusik agar ia nyaman saat tertidur di mobil. Duh, mulai perhatian nih si Hyejin sama Dusik ya. Di malam hari terlihat Dusik terbangun dari tidurnya karena bermimpi buruk. Lalu ia meminum obat. Obat apa itu ya? Kepo deh. Keesokan harinya Dusik sedang mengajari Pak Oh Hyun membuat kopi. Lalu Hyejin datang dan memuji cara Dusik membuat kopi. Kemudian ada Ibu Yo dan Dusik datang protes kepada Pak Bupati atas warga yang membuang sampah sembarangan. Dan mereka ingin Pak Bupati segera memasang CCTV di area tersebut yang sudah lama dimintanya. Akhirnya Pak Bupati pun menerima permintaan Dusik dan Ibu Yo. Di klinik terlihat Mison yang sedang berdandan dan membuat Hyejin curiga. Benar saja karena Pak Polisi Choi datang untuk pemeriksaan. Hyejin pun meledek sahabatnya itu. Saat Dusik dan Nenek Gamri sedang makan siang, terlihat Nenek Gamri yang kesakitan saat makan, mungkin karena giginya ya. Keesokan harinya pun Dusik membawa Nenek Gamri ke klinik gigi.
Hyejin menjelaskan bahwa Nenek Gamri harus memasang implan di giginya, dan harganya pun lumayan mahal. Tetapi Nenek Gamri menolak dan menyuruh Hyejin untuk mencabut giginya saja. Lalu Hyejin mengatakan bahwa hal itu berbahaya untuk kesehatan Nenek Gamri. Hyejin juga bertanya tentang keuangan Nenek Gamri, dan itu membuat Nenek Gamri tersinggung. Karena Nenek Gamri menolak, akhirnya Hyejin menyuruh Nenek Gamri untuk pergi. Dan Nenek Gamri pun pergi dengan kesal. Dusik datang ke ruangan Hyejin dan mengkritik Hyejin kenapa mengusir pasien yang seolah tidak mampu membayar. Hyejin mengatakan kepada Dusik untuk menjaga ucapannya, karena memang sangat beresiko jika gigi Nenek Gamri dicabut. Dan ini klinik gigi, bukanlah toko kelontong yang bisa memilih semaunya. Dusik pergi ke toko perkakas temannya untuk menagih uang atas barang pesanan temannya. Kemudian Dusik mendatangi Nenek Gamri untuk membujuknya melakukan implan gigi. Ia pun memberi amplop berisi uang untuk biaya implan gigi. Tetapi Nenek Gamri marah dan menyiram Dusik dengan air. Dusik menelpon Hyejin untuk menemuinya. Dia menceritakan kalau Nenek Gamri sangat menyukai cumi-cumi, tetapi sekarang tidak bisa memakan itu lagi karena kondisi giginya. Dia juga memberitahu kalau Nenek Gamri adalah seorang pekerja keras dan selalu mementingkan orang lain sehingga tak tahu cara merawat dirinya sendiri. Mendengar hal itu membuat Hyejin berpikir itu adalah hal yang egois. Karena seharusnya orang tua itu merawat diri demi anak-anaknya agar tetap hidup sehat dan panjang umur, bukan menahan sakit untuk memberi anaknya uang. Dusik pun terdiam mendengarnya. 진짜 자식을 위하는 일이 뭔지 알아? 아프지 말고 오래 사는 거야. 그깟 돈 몇 푼 물려주려고 아픈 걸 참는 게 아니라. Hyejin teringat kenangan bersama ibunya saat jajan di pinggir jalan. Dengan uang yang ia miliki, Hyejin pun membeli jajanan untuk ibunya. Tetapi di rumah ibunya sedang kesakitan. Keesokan harinya Dusik mendatangi Nenek Gamri dan mulai membujuknya lagi, tetapi hal itu tak berhasil. Hyejin sedang makan siang dengan Mison, lalu teringat kata-kata Dusik mengenai Nenek Gamri semalam. Dan ia pun merasa semua makanannya terasa alot, termasuk cumi-cumi. Nenek Gamri menelpon anaknya yang selalu sibuk, dan ia memberitahu masalah giginya yang harus dipasang implan dan meminta pendapat anaknya. Tetapi anaknya sedang dalam kesulitan keuangan. Mendengar hal itu, Nenek Gamri berusaha tegar dan tidak ingin membuat anaknya khawatir. Duh, sedih sekali ya Nenek Gamri. Hyejin dengan ragu berjalan ke rumah Nenek Gamri. Ketika ia hendak balik, Nenek Gamri memanggil Hyejin dan menawarkan makan malam di rumahnya. Mereka pun makan bersama dan Hyejin memuji masakan Nenek Gamri yang enak. Sambil makan, Nenek Gamri pun menunjukkan video rekaman tentang keluarganya. Hyejin berterima kasih atas makanannya, lalu Nenek Gamri pun membalas dengan ucapan terima kasih karena waktu itu telah mengantarnya ke Seoul. Hyejin kesini untuk bicara, tetapi malah dikasih makan. Namun Nenek Gamri mengatakan bahwa memang harus makan sebelum melakukan pekerjaan apapun, karena itu adalah hal yang penting. Mendengar hal itu, Hyejin bertanya kenapa Nenek Gamri ingin dicabut saja giginya. Hyejin menyuruh Nenek Gamri untuk datang ke kliniknya dan akan memberikan diskon. Tetapi Nenek Gamri harus merahasiakannya, jangan sampai warga desa tahu, karena bisa-bisa nanti Hyejin mengalami kebangkrutan. Aduh, baik hati banget ya si Hyejin ini. Nenek Gamri bertanya kenapa Hyejin melakukan ini. Dan Hyejin pun mengatakan ada yang bilang bahwa Nenek Gamri sangat suka makan cumi-cumi. Dan Hyejin ingin Nenek Gamri menikmati makanan kesukaannya. Mendengar hal itu, Nenek Gamri tahu bahwa Dusik yang memberitahu Hyejin, lalu berkata memang Dusik selalu suka ikut campur. Hyejin pun membenarkannya. Malam harinya Dusik sedang memancing di atas bebatuan dan kaget melihat sesuatu. Di pagi hari Nenek Gamri datang ke klinik dan dengan semangatnya ia langsung membayar tunai biaya implan tersebut. Terlihat Dusik, Bu Iyo, dan Pak Bupati yang sudah memasang CCTV. Lalu Dusik mendapat telepon dari Nenek Gamri bahwa dirinya ingin dibelikan bubur. Nenek Gamri menceritakan ia telah memasang implan. Hal itu membuat Dusik senang dan bertanya kenapa Nenek Gamri berubah pikiran. Lalu Nenek Gamri bercerita bahwa kemarin Hyejin ke rumahnya untuk memberikan ia diskon, serta bilang kalau Hyejin adalah orang yang baik. Walaupun penampilan luarnya keras, tetapi hatinya lembut sekali. Dan berkata Hyejin pasti sudah mengalami banyak cobaan dalam hidupnya.
Di malam hari, rumah Hyejin mati lampu, lalu ia menelpon Ibu Yo, dan tak lama Dusik pun datang ke rumah Hyejin. Dusik menyalakan lilin yang dibuatnya. Dusik menanyakan di mana kotak sikringnya. Setelah diperiksa ternyata ada masalah dengan jalur masuk listriknya dan harus menghubungi perusahaan listrik. Karena harus menunggu, Dusik menawarkan Hyejin untuk menemaninya. Aduh. Dan Hyejin pun menawarkan es krim kepada Dusik. Saat sedang makan es krim, Dusik melihat landak milik Bora. Hyejin mengeluh karena Dusik yang tak mau merawatnya. Dan Dusik menjelaskan bahwa ia tidak bisa merawat makhluk hidup. Dusik meminta maaf kepada Hyejin atas ucapannya yang kasar dan telah salah menilai Hyejin selama ini. Dan ia pun berterima kasih karena Hyejin telah merawat Nek Gamri. Dan Hyejin menjawab hal itu wajar karena ia dibayar dan ia akan mengeruk uang di Gongjin lalu pindah ke Seoul lagi. Dusik pun mengambil tisu untuk diberikan ke Hyejin dan tak sengaja tangan mereka bersentuhan. Hyejin pun menjadi canggung, lalu Dusik pun pergi. 고마웠으니 간다. Dusik mengirim pesan ke Hyejin agar membuka kotak sikringnya. Dengan kaget, Hyejin melihat sepasang sepatu yang ada di sana. Lalu Hyejin keluar dan bertanya kepada Dusik di mana ia menemukan sepatunya. Dengan asal, Dusik berkata, ia menemukannya di jalan. Hyejin pun memakai sepatu itu dengan senang dan listriknya pun kembali menyala. Ia terlihat sangat bahagia. La 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 la. Romantic Sunday. Ternyata saat Dusik memancing kemarin, ia menemukan 11 sepatu Hyejin yang tersangkut di batang kayu. Dusik pun mencari cara mengeringkan sepatu yang basah agar terlihat bagus lagi. Aduh, baik banget sih. Dan ia diam-diam menaruh sepatu itu di kotak sikring pada saat Hyejin mengambilkannya es krim. Dusik tersenyum memandangi Hyejin yang sedang bergembira. Duh, manis banget sih senyuman mereka berdua. Jadi penasaran ya bagaimana kelanjutan kisah mereka? Nantikan review drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha episode 4 di YouTube channel aku ya. Yap, sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye. Annyeonghaseyo.